Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan perubahan yang ada di aplikasi gaji, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, bahwasanya ada proses revisi atau verifikasi dari enum departemen. Jadi nanti enumnya perlu kita daftarkan dulu. Baik, jadi contohnya seperti ini. Nanti untuk enum itu bisa klik dari menu draft gaji pegawai. Ini setelah ditarik sama Pak Ririn tentunya ya. Jadi ini data yang sudah ditarik dari si master oleh Mbak Ririn, maka akan tertampil di menu ini, draft gaji pegawai. Nah, untuk enum nanti munculnya khusus untuk departemennya masing-masing. Karena ini adalah akunnya Pak Eko, atau nanti kalau akunnya Mbak Ririn, itu nanti bisa melihat untuk departemen yang lainnya. Jadi silahkan nanti bisa diklik di sini untuk departemennya. Misalnya kita lihat di KPFT seperti ini, kemudian di sini masih ditampilkan tidak ada perubahan gaji dalam bulan sebelumnya. Ini mengecek dari ini brutonya, jadi ngecek brutonya. Dan ini kalau data sebelumnya belum ada, maka ini dianggap tidak ada perubahan. Jadi silakan di sini dicek. Jadi untuk lebih mudahnya nanti silakan ini di scroll dulu. Jadi karena ini datanya banyak, jadi bisa di scroll seperti ini. Nah, di sini. Jadi ini contoh yang data gaji bulan April 2022 yang statusnya masih draft atau belum diajukan. Nah, kemudian bagaimana jika ada revisi, misalnya di sini Mbak Aci nih, misalnya seharusnya tunjangan istri atau suaminya ada, kan di sini masih 0. Nah, itu diklik aja yang icon pensil ini, diklik, kemudian silahkan diisi bagian yang keliru. Jadi di sini kita berikan sebuah catatan, cukup isi pada bagian yang keliru dan biarkan kosong pada bagian yang sudah benar. Jadi misalnya kita ingin memperbaiki di bagian tunjangan suami atau istri, jadi misalnya katakanlah 500.000 misal. Ini dimasukkan saja 500.000 tanpa titik atau tanpa koma juga. Kemudian nanti kalau ada komanya misal 500.000, 25 misal, itu pakai titik, 25 misal seperti ini. Jadi untuk pemisah ribuannya dihilangkan. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian misal tunjangan anaknya ada, katakanlah 55.000 misal. Nah, ini kemudian klik simpan. Klik simpan. Nah, otomatis nanti di sini untuk yang Mbak Aci itu di bawahnya ada warna hijau, angka warna hijau yang menandakan bahwa ini datanya perlu direvisi atau dicek kebenarannya. Jadi untuk nilai perubahannya ada di sini. Ini sebagai penanda saja, jadi nanti dari keuangan bisa meneruskannya atau mengeceknya. Nah, begitu juga untuk data-data yang lainnya. Jadi data yang bisa diedit itu ada beberapa, gaji pokok, kemudian tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, kemudian sumber pembayaran BPJS KS dan KT. Oke, jadi di sini. Oke, di sini mungkin saya lupa ini naruh keterangannya. Jadi di sini yang sebelah kiri ini yang sumbernya itu dari pemberi kerja, kemudian di sini adalah yang nominal dari beban pribadi, yang ini. Sebentar, nanti saya tambah, agak lupa. Jadi ini yang sumber pembayaran BPJS KS, yang pertama tadi yang pemberi kerja, kemudian di sini beban pribadi. Sebagai contoh ya, saya misalnya di sini 50.000, 123, kemudian saya simpan. Nah, di sini muncul 50.000. Seperti itu. Misalnya sudah melakukan banyak perubahan dan di sini ingin menampilkan yang ada revisinya saja, silahkan bisa diklik ini, yang switch ini diaktifkan, hanya tampilkan yang direvisi. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan hanya data yang direvisi saja. Jadi bisa fokus untuk mengeceknya. Kemudian jika ingin diunduh juga yang daftar yang direvisi tadi, itu bisa klik menu unduh revisi. Ini nanti sesuai departemen yang dipilih ya, sesuai departemen yang dipilih. Kalau mau semuanya silahkan
diklik semuanya dulu di sini. Kemudian saya klik unduh revisi. Kemudian setelah selesai nanti diberikan file Excel seperti ini. Kemudian silahkan bisa digunakan sesuai kebutuhannya. Contoh hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan di bagian bawah. Jadi setelah angka yang ada di Simaster, nanti di sini revisinya di sebelah bawahnya. Misal tadi kan kita kasih tunjangan istri atau suaminya di sini. Nah, seperti itu.